Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Yang ba'du, kita masuk ke pelajaran yang pertama, ad-darsul awal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallim wa sallim ala sayyidil mursalin Nabiina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya wa alihi wa sahbihi ajma'in. Marhaban bikum ayyuhal ikhwa al-mu'minin وأيتها الأخوات المؤمنات في هذه الدورة العلمية المباركة. وهذا هو الدرس الأول من دروس كتاب القول البلغ على القواعد الأربع لشيخ محمد bin Abdul Wahab. Ya, pada pertemuan ini kita akan mempelajari pelajaran pertama di dalam kitab Al-Qaulul Ablaq syarah dari Qawaidul Arba' yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. هذا الكتاب يتناول 4 قواعد. هذه القواعد تتعلق بالتوحيد الإلهية وهي مستمدة من كتاب الله وسنة رسوله. Kitab ini mencakup 4 pondasi, yaitu pondasi yang berkaitan dengan tauhid uluhiyah, mengesahkan Allah dalam ibadah, dan dia bersandarkan dari kitab yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW yang sahih. Waqala Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab berkatakan, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. As'alullah al-karima rabbal arsyil azim an yatawallaka fid dunya wal akhirati wa an yaj'alaka mubarakan aynama kunta wa an yaj'alaka mimman idza utiya syakara wa idza butuliya sabara wa idza aznaba istighfara fa inna ulai thalatha anwanus sa'adati. Saya mengatakan, aku meminta kepada Allah Subhanahu wa taala itu doa, Tuhan yang memiliki arsy yang besar, semoga melindungimu di dunia dan di akhirat, dan menjadikan dirimu diberkahi di mana saja kau berada, dan menjadikan dirimu apabila diberi bersyukur, diuji bersabar, dan apabila jatuh kepada dosa segera beristighfar. Dan ketiga hal tersebut adalah tanda kebahagiaan. Ibada'a al-Syekh rahimahullah ta'ala risalatahu bil basmalati. Syekh memulai kitabnya dengan mengucapkan bismillah. Wadhalika iktida'an bil kitabil karim, ini mencontoh Al-Quran, dimulai dengan bismillah. Wa ta'asiyan lir rasuli, dan mencontoh Nabi SAW. Bahwasanya SAW dahulu yabda'u biha, Nabi SAW memulai dengan basmalah, mukatabatahu, yaitu kitab-kitabnya, wa murasalatahu, dan surat-suratnya. Wa bada bil basmalati tabarakan billahi subhanahu wa ta'ala wa isti'anatan bihi subhanahu wa ta'ala. Saya memulai dengan basmalah, maksudnya adalah tabarruk, mencari berkah dengan bismillah, dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya mengatakan, as'alu Allah al-karima rabbal arsyil azima an yatawallaka fid dunya wal akhirati. Aku minta pada Allah, Tuhan yang memiliki arsy yang mulia, untuk melindungimu di dunia dan akhirat. Min adadil musannifi, kebiasaan penulis, annahu yabda'u risalatahu bid-du'a'i lil qari'i. Beliau memulai bukunya, tulisannya, dengan mendoakan untuk pembaca, wasami'i, dan juga pendengar. Bahuna, dan di sini yad'u lil qari, dia berdoa untuk pembaca, wasami, dan pendengar, an yatawallahu Allah fid dunya wal akhirah, agar Allah Subhanahu wa taala melindungi pembaca di dunia dan di akhirat. Wa man tawallahu Allah fid dunya wal akhirah amina minal makhaf wal ahwal wasyurur. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala lindungi dia di dunia, begitu juga di akhirat, maka dia akan terbebas dari makhawaf, yaitu ketakutan, wal ahwal, dan kengerian, wasyurur, dan keburukan. Qala Allah azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim,
Innal ladzina qalu rabbana Allah thumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah, maka tidak ada ketakutan atas mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Nas'alullah, ya kita meminta kepada Allah Al-Azima an yaj'alana minhum, untuk menjadikan kita bagian dari mereka yang disebut Allah dalam surah Al-Ahqaf ayat 13. Allah Subhanahu wa penulis juga mengatakan wa yaj'alaka mubarakan aina ma kunta, yaitu engkau diberkahi di mana saja kau berada. Hada du'aun tsanin, ini adalah doa yang kedua minum dari penulis rahimahullah taala, an yaj'ala, ya supaya dijadikan al-qari was-sami mubarakan aina ma kana, agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan al-qari was-sami dan penulis mubarakan, berkahi, ya, aina ma kana, di mana saja mereka berada. Wal barakatu hiya ziyadatu fil mali was-sihhati wal ahli wal waqti. Ya, berkah itu yang pertama bertambahnya harta, yang kedua bertambahnya kesehatan, yang ketiga bertambahnya keturunan anak gitu. Dan yang terakhir adalah bertambahnya waktu, yaitu umurnya bermanfaat. Qala azza wa jalla Isa alaihi salam, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Isa, "Wa ja'alani mubarakan aina kuntu." Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan aku diberkahi di mana saja aku berada. Maryam ayat 31. Fa idza jalaka Allahu azza wa jalla mubarakan istata'ta an ta'mala al-'amala al-kathira fi waqtil qalil. Apabila Allah Subhanahu wa taala memberkahi, engkau akan mampu untuk beramal yang banyak pada waktu yang kau miliki itu sedikit. Saya mengatakan hanya jalan kami menidamut ya syakara, yaitu menjadikan dirimu apabila diberi itu bersyukur. Hada du'a'un thalithun, ini adalah doa yang ketiga min al-musannif rahimahullah ta'ala al-qari al-sami an yashkura Allah ya azza wa jalla idza an'ama alaihi bi ni'matin. Ya. Ini adalah doa yang ketiga dari penulis, bahwasanya untuk pembaca atau pendengar, ya, agar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya nikmat. Wa syukrullahi ibadatun 'azimatun, syukur kepada Allah itu adalah ibadah yang besar. La yasilu ilahi illa aqalla qalil, ya, illa aqalla qalil, ya, illa aqalla qalil, illa aqallu qalil min ibadatillahi ta'ala, min ibadillahi ta'ala, kama qala ta'ala أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَاعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ. Ibadah ini tidak bisa dicapai, yaitu bersyukur itu tidak bisa dicapai, ya, kecuali sedikit saja dari hamba-hamba Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya beramallah kalian keluarga Daud dan bersyukurlah, dan sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Wasyukru yakunu biimtithali awamirillahi wajtinabi nawahihi. Syukur itu bisa direalisasikan dengan mengerjakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Faman arada an yashkura, ya barang siapa yang ingin bersyukur, yashkur Allah, yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, fa'alaihi an yamtazila awamirahu, maka wajib atas dirinya untuk mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Fayaf'aluha, dan dia mengerjakannya. Wal yajtaniba ma nahaa anhu ya Allah wa rasuluhu, dan dia menjauhi apa yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya larang. Saya juga mengatakan wa idza buliya sabar, dan jika diuji ditimpa dosa bersabar. Idza asabat al-baliyah, ya, al-baliyatun, apabila seseorang ditimpa yang musibah, ya, dan masalah, ya, wa musibatun, ya, dan masalah dan musibah sama, ya, sabar, dia sabar. Kalau Rasulullah SAW bersabda, ajaban li amril mu'minin, sungguh menakjubkan urusan orang. Inna amrahum kullahu khairun, sesungguhnya urusan mereka semuanya baik.
Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Enggak ada pada orang lain kecuali hanya mukmin saja. Idza asabathu sarra'u syakara. Jika dia diberi nikmat bersyukur, fakana khairan lahu, maka dia dapat pahala, itu kebaikan untuk. Wa in asabathu dharra'u, dan apabila dia ketimpa musibah, ya sabar, dia sabar. Fakana khairan lahu, dan itu baik untuk dia dapat pahala. Wal mu'minu ya yasbiru ya 'ala al-baliyati. Mukmin itu sabar terhadap ya ujian. Wa yanbaghi laka ayyuhal akh, maka wajib atasmu wahai ya saudara, wa yanbaghi laki ayyuhal akh ya al-karimah, idza asaba ahadan minkum musibatun an yasbir. Ya, wahai saudaraku, hendaknya ya bagi wahai saudara laki-laki dan hendaknya bagi wahai saudara perempuan yang mulia, apabila salah seorang dari kalian yang tertimpa musibah sabar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Allah Subhanahu wa taala tetapkan dalam Al-Qur'an pasti kita diuji dari ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, ya, kehilangan jiwa bahkan, atau kekurangan kebutuhan pokok dan kebutuhan dan sebagainya. Maka berilah kabar gembira orang yang sabar. Manhum ya Rabb, siapa mereka ya Rabbi? Ya. Man alladhi amartu rasulaka ya sallallahu alaihi wasallam an yubashshirahum, yaitu orang yang aku perintahkan Rasulmu, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk memberikan kabar gembira kepada mereka. Itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang apabila mereka ditimpa musibah, mereka langsung mengucapkan, sesungguhnya kami Allah dan kembali kepada Allah. Kemudian saya mengatakan di ayat nama istighfar, apabila jatuh pada dosa segera beristighfar. Maksudnya adalah idza fa'ala maksiatan istighfar. Apabila melakukan dosa, ya, maka segera beristighfar. Wa talaba al-maghfirata min rabbih subhanahu wa ta'ala, meminta ampunan kepada Allah. Wa hada min alamatil muttaqin, inilah tanda orang bertakwa. Wal muttaquna idza adnabu raja'u ila Allah. Orang bertakwa bila jatuh pada dosa, bukan berarti orang bertakwa tidak bikin dosa, pasti dia bikin dosa. Kullu bani adam khata', semua anak adam berbuat salah, tetapi tak kala dia jatuh pada dosa, dia segera kembali kepada Allah wastaghfaruhu. Kemudian mereka minta ampun kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidhunubihim wa man yaghfiru dhunuba illa Allah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun." Siapa orang bertakwa itu? Yaitu orang-orang apabila mereka melakukan perbuatan keji dan mendolimi diri mereka sendiri, mereka ingat kepada Allah dan segera beristighfar terhadap dosa mereka. Dan siapakah yang bisa memberikan ampunan kepada mereka kecuali Allah? Dan mereka tidak melanjutkan perbuatan mereka, ya, dan tidak mereka melakukan hal tersebut sementara mereka mengetahuinya. Saya mengatakan fa'inna haula'i thalatha anwa'us sa'adati. Yang ketiga hal ini adalah tanda sa'adat, kebahagiaan. Haula'i thalath anwa'us sa'adati wa min asbabil falah fid dunya wal akhirah. Ini adalah sebab kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ya, faman haqqaqa hadhihi thalatha, siapa yang merealisasikan ketiga hal tadi, asyukru ala ta'as, bersyukur atas asyukur ala atiyah, bersyukur terhadap apa yang diberi, wa sabru ala al-baliyah, dan sabar terhadap ujian, ya, wa istighfar, ya,
min ad-dhanbi dan beristighfar terhadap dosa, fa innahu sayas'adu fid dunya wal akhirah, maka dia akan bahagia di dunia dan akhirat, walaupun dia miskin, walaupun dia kaya, walaupun tinggi jabatannya ataupun rendah jabatannya. Ya. Faya man turid as-sa'adata fid dunya wal akhirah haqqaq, ya, hadhihi thalathul umur. Ya. Wahai orang-orang yang menginginkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, ya, maka hak, ya, hadis thalatha al-umur, ya, maka hendaklah dia merealisasikan hal ini. Ya, faya man turid as-sa'adata fi dunya wal akhirah haqqik, ya, hadis thalatha umur, ya, maka barang siapa yang menginginkan, ya, kebahagiaan di dunia dan akhirat, ya, haqqik, ya, dari kata haqqaqa ya haqqiku, ya, haqqik, ya, haqqaqa ya haqqiku, haqqik hadis thalatha umur, maka realisasikan tiga hal ini. Tsumma qala, kemudian beliau mengatakan, i'lam arsyadaqallahu li ta'ati, Allah memberikan kau, ya, petunjuk untuk taat kepadanya. Annal hanafiyyata millata Ibrahim, bahwasanya agama yang lurus itu Hanafi itu adalah agamanya Ibrahim. An ta'budallaha wahdah, ya, dia beribadah kepada Allah semata, mukhlishan lahu, dia mengikhlaskan agama untuk Allah. Wa bidzalika amarallahu jami'an nasi wa khalaqahum laha, kama qala ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Oleh sebab itu Allah ciptakan makhluk, yaitu manusia, ya, dan Allah Subhanahu wa taala juga perintahkan mereka, ya, untuk mentauhidkan Allah, yaitu dalam ibadah, yaitu memberikan ibadah kepada Allah. Wa ma'na qawlihi rahimahullah, dan makna, ya, perkataan Syekh itu, ilam arsyadaqallahu li ta'ati, ay wafaqallahu azza wa jalla li'amali bi ta'atihi, wa ta'atu hiya muwafaqatu amrillah, yaitu Allah Subhanahu wa taala, ya, yang menjadikan dirimu, ya, beramal, ya, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan perintah Allah. Wa ma'na qawlihi, dan makna perkataan saya, annal hanafiyyata millata Ibrahim an ta'budallaha wahdah mukhlishan lahu din, yaitu engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, semata, itulah agama millah Ibrahim, itu agama Ibrahim. Maknanya adalah makna al-hanafiyah, ya, makna hanafiyah alladhi hiya millatu Ibrahim, ya, yang dia itu adalah agama Ibrahim, itu adalah an tuwahhidallaha wa an ta'budahu, ya, la tusyriku bi syai'an, yaitu engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wala tasrifu syai'an min anwa'il ibadati li ghairihi, dan engkau tidak memalingkan, ya, satu saja dari jenis ibadah kepada selain Allah. Wa ma'na qauli, dan makna perkataan Syekh, wa bidzalika ya amarallahu jami'an nas, oleh sebab itu Allah perintahkan seluruh manusia, wa khalaqahum laha, kama qala ta'ala, Allah ciptakan mereka untuk itu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ay, maksudnya adalah bi ibadati khalisati, ya, khalisati, yaitu beribadah dengan ikhlas. Amarullah, Allah perintahkan jami'an nas, ya, untuk seluruh manusia, wa khalaqahum, dan menciptakan mereka lah untuk hal tersebut, likai yufriduhu, agar mereka mengesahkan Allah Subhanahu wa taala bil ibadah, dalam ibadah. Allah, dan Allah, ya, khalaqana li ibadatihi walam yakhluqna li lil 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 hawl, ya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita untuk beribadah kepadanya, bukan untuk main-main. Wala lil abath, dan tidak juga abath, yaitu senda gurau saja. Wala lil abib, lil la'ib, dan tidak juga untuk bermain-main.
wala lil amali, dan juga bukan untuk hanya bekerja saja. Ya, Allah Subhanahu wa taala lam yakhluqana, Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan kita lillahu, untuk main-main, lil ba'thi, sia-sia, ya, lil la'bi, ya, untuk main-main, walil amali, untuk bekerja saja, ya. Wa inna ma khalaqana li ibadatihi, Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita untuk beribadah kepadanya. Fa idza ta'aradat, ya, al-ibadatu ma'al amal, apabila bekerja dengan ibadah itu bertentangan, wajibu 'alal 'abdi, maka wajib atas hamba an yuqaddima al-ibadatu, yaitu an yuqaddima ibadata, yaitu mengedepankan ibadah. Tsumma qala, kemudian beliau mengatakan, "Idza arafta anna Allah khalaqaka li ibadati", jika engkau telah mengetahui Allah menciptakanmu untuk beribadah kepadanya, fa'lam, ketahuilah, anna ibadatan la tusamma ibadatan illa ma'a tauhid, bahwasanya ibadah tidak dikatakan ibadah kecuali dengan tauhid. Kama anna salata, bahwasanya salat, sebagaimana salat, la tusamma salatan, tidak dikatakan itu salat illa ma'a taharati, kecuali dengan wudu atau mandi, yaitu bersuci. Fa idza dakhala syirku fi ibadati fasadat kal hadathi idza dakhala fi taharati, maka apabila syirik itu masuk ke dalam ibadah, maka ibadah itu rusak dibuatnya, sebagaimana hadas apabila masuk pada taharat, itu rusak dibuatnya. Beda arabta anna syirka, bahwasanya jika engkau telah mengetahui bahwasanya syirik itu idza khalata ibadata, jika mencampuri ibadah, afsadah, ya, wa ahbatal amal, dan itu menghancurkannya, wa ahbatul amal, dan menghancurkan amalan yang sedang dikerjakan, wasara sahibu, dan jadilah menjadikan pelakunya, ya, minal khalidina finnar, ya, terancam kekal di dalam neraka. Arafta anna ahamma ma'alaika ma'rifatu dzalik, maka, ya, yang terpenting atas dirimu adalah mengetahui hal tersebut. La Allah an yukhallisaka, ya, min hadis syabakah, semoga agar Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan dirimu dari jeratan ini, yaitu wa yasyirku, yaitu syirikan billah, pada Allah. Alladzi qala Allah taala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wadhalika bima'rifati arba'i qawaid, ya, dzakara Allah taala fi kitabih. Ya, inna Allah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik, dan mengampuni dosa syirik itu bagi siapa yang Allah kehendaki. Oleh sebab itu, ya, dengan mengenal 4 kaidah ini yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam kitabnya. Nah, idza arabta anna Allah khalaqaka li ibadah, jika engkau mengetahui Allah ciptakanmu untuk ibadah, fa'lam, ketahuilah, anna ibadah adalah tusamma ibadah illa ma tauhid, kama anna salat adalah tusamma salatan illa ma taharati. Fa idza arabta ayyuhal mukhatab, wahai yang diajak bicara, anna Allah, bahwasanya Allah lam yakhluqa, tidak menciptakan dirimu illa li ibadatihi, kecuali untuk beribadah kepadanya wahda semata, subhanahu wa ta'ala, fa'lam, ketahuilah, anna ibadatan la tusamma ibadatan illa ma'a tauhid, ketahuilah bahwasanya ibadah tidak dinamakan ibadah kecuali dengan tauhid. Misal dari contohnya, as-salatu la tusamma salatan, salat itu tidak dinamakan salat illa ma'a taharati, kecuali dengan taharah, suci. Kama anna alladziina yusalli biduni taharati la tusamma af'aluhu salatan, ya, sebagaimana orang yang sholat, apabila dia sholat tanpa bersuci, tidak dinamakan dia sholatnya itu sholat. Kadzalika idza yata'abbadu lillah, dan begitu juga orang yang beribadah kepada Allah bi jami' anwa'il ibadat, ya, dengan seluruh ibadah, la tusamma, ya, af'aluhu ibadatan, tidak dinamakan, ya, perbuatannya itu ibadah, illa idza wahadallaha, ya, kecuali jika dia mengesahkan Allah. Fal musyriku, ya, mama, ya, fa'ala min af'ali ta'ati la tusamma af'aluhu hadi ibadatan, ya, orang musyrik, ya, dia melakukan amalan apapun baik dari ketaatan, maka tidaklah ketaatan itu dinamakan, ya, ibadah, ya, selama mereka li'annahu lam yuwahhidillah,
karena mereka belum mentauhidkan Allah. Dan mana perkataan Syekh ya, faida dakhala asyirku fi ibadati fasada. Apabila syirik masuk kepada ibadah maka merusaknya. Kal hadath idza dakhala fi taharah. Sebagaimana hadat masuk kepada taharah. Bahwasanya anna syirka idza dakhala fi ibadati, syirik apabila masuk kepada ibadah fa innahu yubsiduhu. Bahwasanya itu merusaknya. Kama anna al hadatha wa mana hadat idza dakhala fi taharati afsadaha. Sebagaimana hadas apabila masuk kepada kesucian ya tohara maka itu merusaknya ya walam tahsih dan tidak sah sholatnya. Kemudian saya mengatakan idza arafta anna syirka bahwasanya syirik idza khalat al ibadah afsadaha apabila syirik itu masuk ke dalam ibadah maka itu merusaknya wa ahbatal amala dan menghancurkan amal wa sara sahibuhu dan pelakunya terancam minal khalidina finnar ya kekal di dalam neraka. Wa Arabta engkau mengetahui anna ahamma ma'alaika ma'rifatu dzalik. Maka yang terpenting atas dirimu adalah mengetahui hal tersebut. Ai idza arafta ayyuhal mukhatab, jika engkau mengetahui wahai ya saudaraku, anna syirka idza khalatu ibadatan afdalaha wa afsadaha wa ahbata jami'al amali. Ya, apabila syirik itu masuk kepada ibadah, maka ibadah itu rusak dikarenakan syirik tersebut, ya, dan menghapus ya ibadah tersebut, bahkan menghapus seluruh amal. Dan wasara sahibuhu ya minal khalidina finnar, ya, dan pelakunya terancam kekal di neraka. Arabta anna ahamma ma'alaika ma'rifatu wa ta'allamu at-tauhid alladhi yatasihu bihi al-ibadah. Ya al-ibadatu ya oleh sebab itu yang wajib atas dirimu ahamma ya anna ahamma alaika ma'rifatu wa ta'allamu ya wa ta'allamu tauhid, yaitu mengenal ya dan mempelajari tauhid ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Wahai Muhammad, apabila engkau menunjukkan aku maka hancurlah amalmu seluruhnya dan jadilah pula orang-orang yang merugi. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ ya Rasulana, ya telah diwahyukan kepadamu wahai Rasul, wa ila alladziina min qablik, dan orang-orang sebelummu, minal anbiya wal mursalin, dari para nabi dan para rasul. Lain asyrakta, jika engkau buat syirik, la yabtulanna amalak, kami akan menghancurkan amalmu, batalkan amalmu. La takunanna minal khasirin fid dunya wal akhirah, dan jadilah engkau orang yang merugi di dunia dan akhirat. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang dikehendaki. Mananya la Allah an yukhallisaka min hadhihi syabakah. Allah Subhanahu wa taala melindungimu dari jeratan ini. Wa hiya asyirku billah, ya kesyirikan kepada Allah. Alladzi qala ta'ala, yang Allah Subhanahu wa taala firman, inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang dikehendaki. Ya sabaha al-musannifu asyirka bisyabakah. Ya musannif menyamakan sabakah dengan syirik. Fasabaqatu idza waqa'a insanu biha mastata'a an yakhrija minha bisuhuli. Ya syabaka, apabila insan manusia itu tercebur kepadanya, dia tak akan mampu untuk keluar dengan mudah. Wa kadzalika syirku, sebagaimana juga kadzalika syirk, ya sebagaimana juga syirik. Idza waqa'al insan, apabila manusia jatuh ke dalamnya, waqa'al insan fihi, ya mastata an yukhallisa ya minhu bisuhula. Dia tidak akan bisa ikhlas, ya membersihkan kesyirikan pada dirinya dengan mudah. Nah, as'ilatul dars. As-su'al al-awwal, soalan pertama, ma hiya al-asya' allati idza haqqaqaha al-'abdu ya sa'ida fid dunya wal akhirah. Apa itu perkara yang apabila ya seseorang itu merealisasikannya, dia akan bahagia di dunia.
Yang kedua, limada syabah syekh rahimahullah asyirka bisyabaka. Kenapa Syekh mengamalkan syirik dengan syabakah? Ya, karena jawabannya apa? Ya sama-sama susah keluar dari sana. Mad dalilu ala anna syirka, apa dalil bahwa syirik idza qalata ibadah, jika mencampur ibadah, afsada merusaknya, wa abatal amala, dan menghancurkan amalan. Nah, naktawi naktawi hadzal qadar, ya. Walhamdulillahi rabbil alamin, bi ni'matihi tatimmu as-shalihat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.